teman-teman, selamat datang di wawancara singkat kami. Topik kali ini adalah kesiapsiagaan bela negara, dan kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk responden kita. Yuk ikuti keseruannya! Halo Mas. Halo. Perkenalkan saya Rian. Saya Izin Jos. sebentar mau tanya-tanya 3 pertanyaan tentang kesiapsiagaan bela negara. Boleh saya tanyakan? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kalau ada orang asing mencurigakan memotret fasilitas sekitar Anda, apa yang Anda lakukan? Yang pertama saya akan menegur orang tersebut, lalu menanyakan tujuannya sih apa memotret fasilitas seperti itu. Oke. Boleh tahu alasannya kenapa, Mas? Ya, karena bisa jadi kita kan salah paham, ada orang motret itu kan tujuannya apa dulu kita tanyakan. Dan yang terpenting kewaspadaan itu tidak perlu selalu ditunjukkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau tiba-tiba listrik padam dan informasi darurat disebarkan, Anda lebih memilih menyelamatkan diri dulu atau untuk membantu orang lain? Yang jelas saya pasti akan menyelamatkan diri saya dan keluarga saya terlebih dahulu. Boleh tahu alasannya, Mas? Karena keselamatan pribadi dan keluarga itu yang utama buat saya. Oke Mas, untuk pertanyaan terakhir, seandainya diminta menjadi relawan tanggap darurat, apakah Anda akan langsung ikut turun atau menunggu orang lain dulu bergerak? Yang pasti saya akan langsung ikut tanpa menunggu orang lain. Boleh tahu alasannya? Karena saya merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam keselamatan bersama. Oke Mas Jos, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Sama-sama Mas Ria, semoga sehat selalu, sukses. Pagi Mas. Pagi. Baik, Mas, di sini kami akan melakukan sosial eksperimen. Di sini kami membutuhkan responden. Apakah sampai berkenan? Ya, saya berkenan. Oke, baik Mas. Di sini kami akan menanyakan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nih, semisal sampean ada di fasilitas umum dan ada orang memotret, apa yang akan Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan diam-diam memotret lalu melaporkannya ke aparat keamanan. Baik Mas, kalau boleh tahu untuk alasannya itu dari sampean menjawab seperti itu apa ya Mas? Karena lebih aman untuk mengumpulkan bukti. Baik. Oke, baik Mas, untuk pertanyaan kedua, semisal ada pemadaman listrik dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, apakah yang akan Mas lakukan menyelamatkan diri terlebih dahulu atau membantu orang lain? Kalau saya akan membantu yang lebih rentan, misalnya orang tua atau anak-anak. Oke, gitu ya Mas. Alasan dari Masnya kenapa Mas? Alasannya adalah solidaritas sosial lebih penting dalam kondisi darurat. Mas, untuk pertanyaan terakhir yang ketiga, seandainya ada bencana alam dan Masnya diminta untuk menjadi relawan, apakah Masnya langsung turun menjadi relawan atau menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu? Saya akan menunggu orang lain dulu. Takutnya kalau ternyata situasinya berbahaya. Baik, alasan dari Masnya apa Mas? Alasannya adalah masih ada keraguan demi keselamatan pribadi saya. Oke, baik Mas, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga pendapat dari Masnya membantu untuk kami. Oke. Bu. Permisi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh nggak saya wawancara sebentar? Boleh. Halo, saat ini saya sedang bersama narasumber saya. Gimana Ibu sudah siap sama 3 pertanyaan yang akan saya ajukan? Kalau ada orang asing yang memotret fasilitas penting di sekitar Ibu, gimana nih tanggapan Ibu? Sepertinya saya tidak peduli. Mungkin dia hanya turis biasa. Kalau boleh tahu, kenapa alasannya? Saya rasa itu bukan urusan saya ya. Sepertinya itu tanggung jawab aparat. Untuk pertanyaan kedua nih, kalau tiba-tiba ada pemadaman listrik dan informasi darurat disebarkan, Ibu lebih memilih menyelamatkan diri sendiri dulu atau membantu orang lain? Sepertinya saya tetap di rumah dan menunggu arahan resmi dari pemerintah. Kenapa Ibu lebih memilih menunggu di rumah? Ya, untuk menghindari kepanikan air bersih. Untuk pertanyaan terakhir nih, seandainya Ibu diminta menjadi relawan tanggap darurat, apakah Ibu akan turut serta ikut langsung atau menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu? Saya mau ikut dengan syarat ada pelatihan dan arahan yang jelas. Boleh tahu alasannya?
tidak ingin bertindak sembarangan tanpa bekal kemampuan. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber saya. Bisa. Jadi saya dipercayai di tempat kesejahteraan negara. Misalnya nih, kalau ada orang asing mencurigakan bagi memotret fasilitas penting di sekitar kita, kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya akan mengajak sekitar untuk bersama-sama menunggu. Kira-kira menurut alasannya kenapa? Lebih berani kalau dari pengendali massa dan bisa mengurangi resiko kesalahan. Oke, kalau pertanyaan kedua nih, misalkan kalau tiba-tiba listrik padam ada informasi darurat, disebabkan Anda lebih menyelamatkan diri sendiri atau membantu orang lain? Saya akan keluar rumah dan mencari tahu sumber dari masalahnya. Kalau beritahu alasannya? Karena ada rasa ingin tahu dan tinggi. Oh, baik. Pertanyaan terakhir. Misalkan nih seandainya ibu diminta jadi relawan tanggap darurat, kira-kira nih apakah ibu akan langsung ikut atau menunggu orang lain dulu bergerak? Saya lebih memilih mendukung dan di belakang, misalnya logistik atau doa. Oh baik, berarti kalau boleh tahu alasannya? Karena merasa kurang mampu, mereka tuh kurang mampu untuk terjun langsung di lapangan, tapi tetap ingin kontribusi. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Perkenalkan Bapak, nama saya Rusanyani, saya salah satu peserta laskar CPNS. Mohon maaf Bapak ya, mengganggu waktunya. Di sini kami akan meminta pendapat Bapak mengenai kesiapsiagaan bela negara. Oh iya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Elisa. Baik Bapak Elisa. Di sini kita akan bertanya untuk 3 pertanyaan Bapak. Ya Bu. Kalau boleh tahu Bapak, kalau misalkan di sini ada orang yang mencurigakan sedang merekam video atau memfoto fasilitas penting yang ada di sekitar Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama kita laporkan dulu ke SPC 4 Bu. Itu Bu. Ya, alasannya Bapak? Alasannya kalau kita sendiri yang menegur mungkin kita tidak ada keberanian. Kalau yang mencurigakan kan bisa yang salah bisa melakukan kejahatan kan? Kalau misalkan nih tiba-tiba listrik mati, kemudian ada informasi darurat Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk pertama kali? Apakah Bapak akan menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan orang lain Pak? Yang pertama kita selamatkan diri sendiri dan juga keluarga yang ada di rumah seperti anak dan istri. Dan pun kalau kita ada kemampuan untuk menolong orang lain, kita akan tolong dan bantu orang lain itu. Baik, terima kasih Bapak. Kalau pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ketiga, kalau sudah tahu Bapak, kalau Bapak misalkan diminta oleh orang untuk ikut sebagai sukarelawan nih, apakah Bapak akan bersedia atau Bapak menolak? Kalau itu dalam keadaan darurat, ya kita sebagai warga negara, kita pasti akan membantu dengan kemampuan dan kesehatan yang kita miliki. Itu Bu. Baik Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pendapatnya. Pendapat Bapak sangat penting untuk kami. Baiklah, selesai sudah wawancara kelompok 2 dengan narasumber di lingkungan kami. Tadi ada 3 pertanyaan singkat. Untuk pertanyaan pertama adalah untuk memancing respon spontan soal kewaspadaan. Dan untuk pertanyaan kedua adalah untuk menguji kepentingan pribadi dengan kepedulian sosial. Pertanyaan yang ketiga adalah untuk menggali keberanian dari inisiatif nyata. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pandangan beragam mengenai kesiapsiagaan bela negara. Namun secara umum mereka menyadari bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat, tetapi juga menjadi tugas dari setiap warga negara. Bagi ASN, peran dalam bela negara diwujudkan melalui sikap disiplin, profesionalitas, integritas, dan serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, kesiapsiagaan bela negara bagi ASN bukan hanya dalam kesiapan fisik, tetapi juga melalui pengabdian dan tanggung jawab dalam melakukan tugas sehari-hari untuk kepentingan bangsa dan negara.